OSIS ya. OSIS organisasi siswa intrasekolah. Seperti yang kalian tahu, itu adalah pengetahuan sangat umum. Organisasi ini berada di tingkat SMP dan SMA dengan masa jabatan setahun dan bisa diperbarui. OSIS merupakan organisasi di mana kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, melatih kreativitas dan cara berpikir kita, ataupun cara kita beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Menurut saya, OSIS adalah organisasi di mana seluruh anggotanya adalah semua siswa di SMK 1 Sukoharjo. OSIS menurut saya adalah sekumpulan siswa yang ingin pengalaman lebih dari siswa yang lainnya. OSIS, tempat kita belajar bertanggung jawab dengan hal yang diberikan ke kita. OSIS merupakan organisasi yang memberikan kita wadah untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas yang kita miliki. OSIS menurut saya adalah organisasi di sekolah yang membantu sekolah dalam mengadakan kegiatan dan event-event di sekolah. Jadi, OSIS sangat berperan penting dalam terlaksananya kegiatan dan event-event di sekolah. OSIS juga menampung aspirasi siswa tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan di sekolah. OSIS, organisasi siswa intrasekolah, adalah suatu organisasi yang menampung aspirasi masyarakat di sekolah, siswa-siswa, dan menangani kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. OSIS di SMK Negeri 1 Sukoharjo ini memiliki pengurus harian yang seperti kalian tahu ada ketua, bendahara, sekretaris, dan humas beserta wakil-wakilnya. Dan seksi-seksi pengurus yang lain antara lain yang pertama adalah seksi tentang keagamaan atau kerohanian, kedua kedisiplinan, yang ketiga seksi bela negara dan nasionalisme, keempat pembinaan prestasi akademik, seksi 5 pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial. Seksi 6 seksi pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, seksi 7 pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Seksi 8 seksi pembinaan sastra dan budaya, seksi 9 seksi pembinaan TIK, seksi 10 pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Untuk masing-masing seksi memiliki program kerja tersendiri. Misalnya, event pesantren kilat dari seksi 1, penertiban siswa dari seksi 2, event HUT sekolah dan Hari Kartini dari seksi 4, MPLS dari seksi 5, ekstrakurikuler paduan suara dari seksi 8, dan masih banyak lagi. Seru, bakal ketemu dengan banyak tugas yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan. Menjadi pengurus OSIS rasanya seru sih, tapi melelahkan. Menjadi pengurus OSIS sangatlah menyenangkan karena di sini kita bisa bertemu dengan teman baru, bisa dikenal oleh masyarakat di sekolah dan bisa berkenal dan bersosialisasi dengan berbagai macam kepribadian. Yang pasti ada suka dan ada dukanya. Saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman baru, misalnya cara membuat event, cara mengambil keputusan dengan bijak dengan mempertimbangkan berbagai usulan dan dampaknya, meningkatkan public speaking kita, dan tentunya mendapat lebih banyak teman. Yang jelas saya mendapatkan teman, pengalaman, dan banyak hal-hal baru. Juga saya menjadi lebih pede dalam public speaking di luar dan bersosialisasi. Yang saya dapat ketika menjadi pengurus OSIS adalah salah satunya saya bisa belajar percaya diri karena kita dilatih untuk berbicara di depan umum. Contohnya saat rapat. Saya juga belajar untuk disiplin waktu dengan datang tepat waktu ketika rapat. Atau jika ada kegiatan di sekolah. Jadi kita harus melawan rasa malas kita karena kita harus datang tepat waktu. Untuk adik kelas yang ingin ikut OSIS, ikut aja, dan yang sudah menjadi pengurus OSIS, tetap semangat dan selamat berjuang. Ganbate. Buat yang suka hal-hal baru, suka tantangan, pengen belajar berbicara di depan umum, boleh
ikut OSIS, dicoba ikut OSIS. Buat yang udah masuk tetap semangat. Nanggung banget ya nadaku ya. Buat adik-adik yang mau ikut OSIS, semangat ya. Kalian harus ikut OSIS karena di sini kalian akan mendapatkan beberapa pelajaran yang nggak akan kalian dapatkan di organisasi lain. Menurut saya pribadi, saya sarankan untuk ikut karena menambah pengalaman di masa muda tidak ada salahnya. Di masa pandemi ini, kita juga bisa mengikuti organisasi OSIS sebagai kegiatan yang positif. Daripada harus di rumah, suntuk dan melakukan kegiatan, bisa-bisa kita melakukan kegiatan hal yang menyimpang. Siapkan mental, fisik, dan ide-ide kreatif kalian dan kalian harus tanggung jawab atas tugas yang diberikan ke kalian. Buat kalian OSIS yang ingin menjadi pengurus OSIS, ikut aja. Ini OSISnya beda kok, beda dari yang di SMP. Di SMA ini kegiatan OSIS lebih banyak, lebih seru juga. Ya, Anda membuat event itu buat sendiri, proposal dan lain-lain. Anda akan melakukan hal yang berbeda di OSIS SMP. Terus buat adik-adik kelas pengurus OSIS, saya ucapkan maaf dan kita belum banyak mengajari kalian, dan semoga kalian bisa menciptakan event-event yang lebih besar dari kakak kelas ini, dan buat kami bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.